Pernah nggak sih di antara kalian ada yang ngerasa kayak harus selalu berpikiran positif, kayak positive vibes only, tapi justru bikin kalian tuh ngerasa capek karena sebenarnya kalian tuh lagi sedih tapi kayak dipaksa bahagia gitu. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Akhirnya kita bisa sharing bareng lagi karena udah lama banget kita nggak sharing bareng. Maaf ya teman-teman, tapi makasih banget karena kalian udah tetap setia untuk ada di channelku, tetap mau sharing-sharing bareng lewat komen di video-video lama aku senang banget. Dan hari ini kita akan sharing bareng lagi, yaitu tentang toxic positivity. Pernah nggak sih di antara kalian ada yang ngerasa kayak harus selalu berpikiran positif, kayak positive vibes only, tapi justru bikin kalian tuh ngerasa capek karena sebenarnya kalian tuh lagi sedih tapi kayak dipaksa bahagia gitu. Nah, kira-kira apa sih toxic positivity itu dan juga gimana cara ngatasinnya? Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channelku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. First thing first, kita bahas dulu toxic positivity itu sebenarnya apa sih. Jadi toxic positivity itu adalah keadaan dimana seseorang itu memaksakan untuk selalu berpikiran positif apapun keadaannya, dan malah mengabaikan emosi ataupun perasaan-perasaan negatif yang sebenarnya lagi ada di dalam diri. Mungkin gampangnya kayak pura-pura bahagia atau tetap harus semangat ceria walaupun sebenarnya lagi berduka. Itu contoh yang paling gampangnya. Ciri-cirinya yang pertama, nyembunyiin perasaan, terus nggak peduli sama apa yang sebenarnya lagi dirasain sama diri ini gitu. Ataupun nggak cuma sama diri sendiri, tapi bisa juga nggak peduli sama apa yang lagi dirasain sama orang lain. Misalnya ketika teman kalian lagi cerita, terus tiba-tiba pernah nggak sih kita malah nyeletuk kayak, udahlah kayak gitu doang masa nangis sih, udahlah masalahnya kayak gitu doang, coba aku dulu lebih berat daripada itu. Nah, mungkin kita secara nggak sadar pernah berkata seperti itu ketika ada orang lain yang cerita sama kita. Balik lagi ke ciri yang berikutnya, memaksakan diri untuk tetap stay positif gitu, untuk tetap berpikiran positif, untuk tetap happy, ceria, walaupun sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi memaksakan diri untuk tetap baik-baik aja walaupun lagi nggak baik-baik aja. Kebayang nggak sih gimana capeknya? Atau ciri yang lain itu ketika teman-teman justru ngerasa nyesel kalau teman-teman itu nangis, nyesel kalau teman-teman itu lagi sedih gitu. Jadi kayak ngerasa, ngapain sih aku harus sedih, ngapain sih aku harus nangis gitu. Teman-teman tuh malah nyesel gitu dan kesel sama diri sendiri ketika lagi merasakan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri gitu ya. Karena itu tadi, si toxic positivity itu justru menghilangkan dan ya abai aja gitu sama perasaan yang lagi dirasain, sama emosi-emosi yang lagi ada sebenarnya di dalam diri kita gitu. Dan kita akan merasa nyesel ketika kita bersedih gitu, kayak ngapain sih harus sedih gitu, padahal sebenarnya kita lagi sedih. Kebayang gak sih misalnya kita baru putus, terus kita memaksa diri untuk move on, untuk I'm okay gitu, padahal sebenarnya ketika putus itu wajar banget untuk kita ngerasain yang namanya kesel, kecewa, sedih, bahkan marah gitu. Nah, tapi ketika kita mengabaikan emosi dan perasaan-perasaan tersebut gitu, kita malah memaksa diri untuk tetap kayak, oke, nggak apa-apa, aku pasti bisa, aku akan baik-baik aja, aku nggak usah nangis. Nah, justru ketika kita kayak gitu, terjadilah si toxic positivity itu, teman-teman. Karena wajar banget sedih dan nangis ketika kita habis putus. Itu juga ada di salah satu tahapan ketika kita putus cinta ataupun kita lagi berduka gitu. Jadi ketika kalian putus, ya udah dinikmatin aja emosi yang lagi dirasain gitu, nggak perlu memaksa diri untuk pura-pura bahagia. Tapi bukan berarti tetap nangis-nangisan terus gitu ya. Emangnya dampaknya gimana? Nah, ketika kita memaksa diri untuk tetap baik-baik aja padahal sebenarnya enggak, bisa jadi menyebabkan beberapa permasalahan di dalam diri kita. Kita jadi nggak mampu untuk kenal dan
ngerasain berbagai emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Karena selama ini kita terbiasa untuk ya udah ada emosi negatif diabaikan, lagi kesel, lagi sedih, maksa untuk tetap happy gitu. Kita jadi nggak tahu sebenarnya sedih itu gimana, marah itu gimana, kesel itu gimana, rasa kecewa itu gimana. Karena kita yang kita tahu tuh cuma bahagia, maksa diri untuk tetap bahagia gitu. Dan pastinya secara nggak langsung akan berdampak ke kesehatan mental kita juga gitu. Makanya aku pengen banget bahas si toxic positivity ini, karena mungkin kadang kita nggak sadar udah ngalamin. Terus gimana caranya, yang paling penting, gimana caranya biar kita terhindar dari toxic positivity? Yang pertama, kelola emosi yang lagi kalian rasain. Jangan disembunyiin ataupun diabaikan. Nggak apa-apa loh ketika kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Ya karena wajar banget sebagai manusia untuk ngalamin yang namanya sedih, kesel, kecewa, marah, bahagia gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan emosi dan perasaan-perasaan yang mungkin lagi kalian alamin gitu. Dan yang paling penting adalah gimana caranya kita nyalurin emosi kita secara sehat. Misalnya ketika lagi kesel, bukan dengan justru kita melampiaskan ke orang lain, marah-marah ke orang lain, marah-marah ke pacar misalnya. Ayo, siapa yang sering kayak gini? Nah, ketika kita lagi marah atau lagi ya ada emosi negatif gitu ya. Nah, penting untuk teman-teman tahu gimana cara nyalurin emosinya secara sehat. Misalnya bisa dengan olahraga gitu, kayak boxing gitu kan, itu bisa membantu untuk menyalurkan emosi secara lebih sehat gitu. Dan cara kedua biar kita terhindar adalah aware sama apa yang lagi kalian alamin, apa yang lagi dirasain, peristiwa-peristiwa apa yang lagi terjadi di dalam kehidupan teman-teman gitu. Kayak tadi kalau lagi putus, nggak apa-apa banget take your time untuk nangis kalau pengen nangis, untuk mungkin ngerasain kecewa gitu. Jangan maksa diri untuk ayo cepet-cepet move on gitu. Ataupun mungkin maksa diri untuk yuk cari pacar yang baru biar cepet move on. Itu bukan jalan keluarnya, guys. Gak apa-apa banget untuk nangis ketika kamu lagi sedih, dan itu bukan berarti lemah. We're human gitu, and it's okay. Daripada kita ngabain perasaan yang lagi dirasain, lebih baik kita coba untuk mengenali dan merasakan dan juga menerima emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Lalu kita bisa cari nih kira-kira solusinya apa. Jadi bukan yang berarti kayak meratapi kesedihan terus-terusan dan gak mau bergerak untuk maju gitu. Itu berbeda gitu. Pokoknya intinya take your time. It's okay kalau kalian lagi gak baik-baik aja gitu. Tapi bukan berarti terus berlarut di dalam kesedihan. Terus nih kalau misalnya teman-teman mungkin lagi dicurhatin, nah kita juga perlu belajar, karena gak mau kan orang jadi malas curhat sama kita gitu. Kita perlu belajar untuk empati, perlu belajar untuk mulai peduli sama apa yang orang lain rasain dan gak judge mereka gitu. Cukup dengan mendengarkan dan beri support gitu. Kita gak perlu untuk kayak yaelah gitu doang nangis, cemen banget sih. Ya ampun masalahnya kayak gitu doang, dulu aku lebih berat gitu. Gak, karena setiap orang itu unik, punya latar belakang yang berbeda, dan ya peristiwa yang mereka alami itu juga berbeda gitu. Jadi kita nggak boleh menyamaratakan kayak dulu aku bisa kenapa kamu enggak gitu. Jangan sampai kita justru ngeluarin statement-statement yang toksik ke orang yang mungkin lagi benar-benar butuh bantuan kita. Pokoknya teman-teman ingat aja kalau apa yang kalian rasain itu sebenarnya valid, nggak ada yang salah gitu. Kita cuma butuh waktu untuk memproses sehingga kita bisa menerima lagi semua yang mungkin pernah kita alamin gitu. Dan yang kelima, dengan cara mencari bantuan profesional. Ketika teman-teman udah ngerasa nyobain cara A, cara B, tapi kok malah bikin kalian susah fokus untuk melakukan sesuatu, sulit tidur, fungsi keseharian jadi terganggu, gak apa-apa banget untuk cari bantuan profesional seperti ke psikolog. Semoga sharing kali ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih peduli lagi sama perasaan dan emosinya, bisa lebih peduli lagi sama kesehatan mentalnya. Dan semoga ya sharing kali ini bisa bermanfaat sih untuk kalian semua. Dan terima kasih udah nonton videonya. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen atau DM ke Instagram aku. Kalau mau cerita-cerita boleh banget @arlinain, jangan lupa di follow. Dan
Sampai ketemu di sharing berikutnya. Dah.